Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Faulia Arifin, NIM 1817201052. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-11 yaitu Ekonomi Kelembagaan dan Strategi Pembangunan Ekonomi guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Peran ekonomi kelembagaan dalam tingkat makro adalah untuk menyiapkan dasar produksi, pertukaran, dan distribusi dari berbagai macam aspek baik hukum, ekonomi, politik, dan sosial. Strategi pembangunan ekonomi ini harus selaras dengan kelembagaan yang disusun dan tujuan yang ingin dicapai. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap negara perlu memiliki strategi pembangunan yang jelas sebagai dasar penyusunan kelembagaan ekonomi yang lebih detail. Ada 4 strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama, keunggulan komparatif dan kompetitif. Yang kedua, substitusi impor dan promosi ekspor. Yang ketiga, sentralisasi dan desentralisasi. Dan yang keempat, ada statistasi dan privatisasi. Yang pertama ada keunggulan komparatif dan kompetitif. Keunggulan komparatif dan kompetitif merupakan tolak ukur yang populer digunakan negara sebagai menentukan strategi pembangunan ekonomi. Yang kedua ada substitusi impor dan promosi ekspor. Secara ekstrem, pilihan kebijakan tersebut dapat dipilah dalam 2 kategori, yaitu kebijakan industrialisasi orientasi promosi ekspor dan kebijakan orientasi substitusi impor. Kedua pilihan tersebut diterapkan umum oleh seluruh negara, khususnya negara berkembang, yaitu memakai orientasi substitusi impor dan baru kemudian memakai orientasi promosi ekspor setelah perekonomian dianggap cukup jelas. Yang ketiga ada sentralisasi dan desentralisasi. Secara teoritis, desentralisasi dapat didefinisikan sebagai penciptaan badan yang terpisah atau body separated oleh aturan undang-undang dari pemerintah pusat, yang pemerintah lokal diberi kekuasaan formal untuk memutuskan ruang lingkup persoalan publik. Jadi, basis politik berada di tingkat lokal, bukan nasional. Yang keempat ada statisasi dan privatisasi. Privatisasi merupakan agenda reformasi ekonomi penting yang dijalankan oleh banyak negara, khususnya negara-negara berkembang. Tujuan dari proses privatisasi adalah yang pertama sebagai instrumen mengingatkan pendapatan negara atau pemerintah. Yang kedua, menyebar bagian kepemilikan di sebuah negara. Yang ketiga, diharapkan berimplikasi pada perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mengurangi masalah yang timbul dalam hal pembayaran di sektor publik. Yang kelima, mengatasi kinerja yang buruk pada industri atau perusahaan nasional atau negara. Dari seluruh tujuan tersebut, semangat inti yang hendak diraih dari proses privatisasi adalah meningkatkan kinerja perekonomian nasional secara keseluruhan. Indonesia sendiri tidak lepas dari tren privatisasi tersebut, lebih karena didorong oleh realitas kinerja BUMN yang buruk. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.